Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Rahab, NPM 18140015 dari kelas 6A. Saya akan menjelaskan tentang penyelenggara asas, hak, kewajiban, dan peran masyarakat. Kemudian, korupsi merupakan tindak pidana yang memperkaya diri sendiri, golongan, kerabat dengan cara melawan atau aturan hukum yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek, yaitu yang pertama aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya, dan yang kedua aspek pengguna uang negara untuk kepentingannya. Peraturan perundang-undangan legislation merupakan wujud dari politik hukum institusi negara, dirancang dan disahkan sebagai undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara parsial dapat disimpulkan pemerintah dan bangsa Indonesia serius melawan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri ini. Kemudian membahas tentang pengertian peraturan asas, hak, dan kewajiban. Asas merupakan penyelenggara pemerintah, penyelenggara negara arti luas, meliputi bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun pengertian dalam arti sempit adalah pemerintah eksekutif. Menurut Undang-Undang 1945, penyelenggara negara meliputi penyelenggara negara dalam berbagai bidang dan pemerintahan. Penyelenggara negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nepotisme adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi penyelenggara negara meliputi, yaitu yang pertama pejabat negara pada lembaga negara, dan yang kedua menteri, yang ketiga gubernur, yang keempat hakim, yang kelima pejabat negara yang lain, misalnya duta besar, wakil gubernur, wali kota, bupati atau wali kota. Kemudian yang keenam, pejabat lain yang memiliki fungsi strategi dalam kaitannya dan penyelenggara negara, misalnya gubernur, Bank Indonesia, Kapolri, rektor perguruan tinggi dan perguruan tinggi negeri. Penyelenggara negara dalam tugasnya berpijak pada asas-asas umumnya penyelenggara negara yang baik. Asas umum penyelenggara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, norma kepatuhan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, keterbukaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian daerah berpedoman pada asas penyelenggara pemerintahan negara terdiri atas yang pertama, asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Dan yang kedua yaitu asas kepastian hukum, yaitu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Dan yang ketiga asas keterbukaan, yaitu asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dan yang keempat, asas tertib penyelenggara negara. Asas tertib penyelenggara negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Dan yang kelima, asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang keenam yaitu asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Dan yang ketujuh, asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dan kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian hak dan kewajiban. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain maupun juga yang pada prinsipnya pada dituntut secara paksa olehnya. Kemudian peran serta masyarakat terhadap pemberantasan korupsi. Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur adalah cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai hukum. Meningkatnya kasus korupsi disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya rendahnya moralitas, tidak memiliki budaya malu, tidak taat pada hukum, tidak amanah, tidak jujur, dan sebagainya. Kemudian upaya-upaya pemberantasan dalam korupsi, yaitu pengawasan oleh lembaga masyarakat, yang kedua lembaga pengawasan seperti DPR, DPRD, BPK, BPKP, dan Bawasda. Yang ketiga lembaga pengawas independen seperti KPK. Yang keempat lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Yang peran serta masyarakat terhadap pemberantasan korupsi.
Yang terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur adalah cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat tadi kan. Kemudian lembaga pengawasan seperti Dewan Perwakilan atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah, BPK atau BPKB, PKP, dan Badan Pengawasan Daerah Bawasda. Kemudian peran sebagai pengawasan tidak jarang bila laporan tentang masyarakat tentang terjadinya kasus korupsi sering tidak ditanggap dengan baik oleh aparat penegak hukum. Pesan moral melalui pendidikan, salah satu hal yang tidak boleh terabaikan adalah proses pendidikan bagi anak-anak dalam keluarga. Perilaku korupsi pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dengan kualitas moral pada pejabat publik pelaku korupsi. Kemudian strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat ini dijabarkan dalam sejumlah kegiatan yang terdiri. Yang pertama, pengembangan hubungan kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga-lembaga publik disertai dengan perumusan peran masing-masing dalam upaya pemberantasan korupsi. Yang kedua, pengembangan hubungan kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan sosial, keagamaan, profesi, dunia usaha, swada masyarakat, dan lain-lain. Yang ketiga, pengembangan hubungan kerjasama antara Pemberantasan Korupsi dengan mitra pemberantasan korupsi di luar negeri secara bilateral maupun multilateral. Dan yang keempat, pengembangan dan pelaksanaan kampanye anti korupsi nasional yang terintegrasi dengan diarahkan untuk membentuk budaya anti korupsi. Dan yang kelima, pengembangan base profil korupsi. Dan yang keenam yaitu tentang pengembangan dan penyediaan akses kepada publik terhadap informasi yang berkaitan dengan korupsi. Contoh, peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Dan sekian dari penjelasan saya tentang penyelenggara tentang peran tadi. Demikian hasil dari presentasi kami tentang penyelenggara asas, kewajiban, dan peran masyarakat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.